Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku semua dimanapun berada senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dengan saya Ibu Nurul Dina Evita. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Dengan mempelajari ini diharapkan kita mampu mengenali organ-organ yang berperan dalam sistem gerak sehingga kita dapat menjaganya dengan baik. Sistem gerak pada manusia terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Jadi sebenarnya yang bergerak itu adalah otot. Sementara tulang itu sendiri ikut bergerak bersama dengan otot. Diperhatikan, ini adalah gambar rangka manusia, tampilannya dari depan, kemudian ini dari belakang. Diharapkan kepada anak-anakku semua untuk melihat di mana letaknya disesuaikan dengan namanya, kemudian dihafalkan nama latinnya sekaligus. Dan selanjutnya kita ke fungsi tulang. Fungsi tulang yang pertama adalah memberi bentuk tubuh dan menopang tubuh. Jadi karena adanya tulang ini sehingga kita dapat berdiri dengan tegak, duduk dengan bagus. Tubuh kita tidak seperti selimut ya, karena kita punya tulang. Kemudian misalnya memberi bentuk tubuh. Jadi wajah kita ini tergantung dari tulang pembentuk wajah kita. Yang memiliki hidung yang mancung itu karena dipengaruhi oleh tulang hidungnya dan sebaliknya. Selanjutnya, melindungi organ tubuh. Jadi ada beberapa organ atau tulang yang fungsinya melindungi organ tubuh kita. Contohnya misalnya tulang tengkorak yang melindungi otak. Tempat melekatnya otot. Jadi otot atau yang biasa disebut mungkin yang Anda sebut daging itu sebenarnya adalah otot bahasa biologinya ya. Nah, itu melekat pada tulang. Kemudian tempat pembuatan sel darah merah. Jadi sel darah merah kita dibuat di tulang, utamanya adalah tulang panjang di sumsum tulang. Rangka manusia itu terdiri dari tengkorak. Nah, ini dia. Yang terdiri dari tulang kranium, tulang otak, dan tulang wajah. Selanjutnya rangka badan. Rangka badan itu terdiri dari yang pertama gelang bahu. Nah ini namanya gelang bahu, terdiri dari dua jenis tulang, tulang selangka dan tulang belikat. Terus tulang dada dan tulang rusuk. Nah ini dia, tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada ini yang di depan yang bentuknya pipih, itu ada 3 bagian, tulang hulu, kemudian tulang badan yang ini, terus yang runcing ini namanya taju pedang, ya, atau processus hypodeus bahasa latinnya. Kemudian tulang rusuk kita itu jumlahnya ada 12 pasang, 12 di kiri, 12 di kanan dengan pembagian 7 rusuk sejati, kemudian 3 rusuk palsu dan 2 rusuk melayang. Oke, kenapa dikatakan melayang? Karena ini tidak sampai ke tulang dada. Terus yang tulang rusuk palsu dikatakan palsu karena ketiga rusuk ini itu menempel pada rusuk ketujuh. Ada namanya gelang panggul. Nah ini dia gelang panggul yang terdiri dari 3 jenis tulang. Itu adalah ischium tulang duduk, kemudian ilium ini adalah tulang usus, dan pubis ini adalah tulang kemaluan. Kemudian ini adalah bagian dari tulang belakang. Nah ini dia tulang belakang. Tulang belakang itu ada 33 ruas ya. Ada 33 ruas mulai dari tulang leher yang pertama yang disebut dengan tulang atlas sampai ke tulang ekor. Jadi pembagiannya 7 ruas tulang leher atau cervicalis, kemudian 12 ruas tulang punggung thoracalis, 5 ruas tulang pinggang lumbalis,
kemudian 5 ruas sakrum, sakrum atau tulang kelangkang, dan 4 tulang ekor yang bersatu. Jumlah seluruhnya adalah 33. Yang terakhir ada appendix. Appendix atau tambahan. Kenapa dikatakan tulang tambahan? Karena ada atau tidak ada appendix ini, tulang tambahan ini, manusia akan tetap hidup. Berbeda dengan tengkorak dan rangka badan. Ini adalah rangka vital ya. Di dalamnya di sini ada otak, sementara tulang belakang itu saraf. Ini saraf nanti akan berhubungan atau bersambungan ke otak yang mengatur seluruh pergerakan kita. Kemudian appendix ada 2, yaitu tungkai atas dan tungkai bawah. Tungkai atas itu dimulai dari lengan atas sampai ke jari-jari tangan. Tungkai bawah dimulai dari tulang paha sampai ke jari-jari kaki. Kemudian struktur tulang. Struktur tulang diperhatikan. Ini ada bagian diafisis, itu adalah bagian tengah, dan pada ujungnya itu ada bagian epifisis namanya. Di sini ada artikulasi. Artikulasi artinya itu adalah tempatnya persendian, persambungan tulang ya. Diperhatikan bagian terluar ini ada periosteum, kemudian lapisan di dalamnya ini namanya endosteum. Kemudian tulang ini karena kebetulan adalah tulang pipa, dia tulang pipa berongga. Nah, ini adalah rongga sumsum. Itu kalau lagi makan ayam, ada bagian yang enak itu yang di tengah setelah tulangnya dipecah. Nah, itu dia adalah sumsum. Kemudian ada tulang spons. Tulang spons itu berada pada ujung-ujung di sini ya. Bentuknya berongga. Kalau dipecah tulang bagian sini itu bentuknya berongga. Terus di atas sini itu ada bentuk tulang yang kalau digigit itu masih lunak, masih lembek. Nah, itu namanya tulang rawan. Selanjutnya kita ke macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Nah, di sini ada 4 ya, tulang panjang, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Nah, contoh tulang panjang yang ini. Ya, tulang panjang itu cirinya dia panjang terus di tengahnya berongga. Contohnya adalah tulang lengan atas. Kemudian tulang pipih, bentuknya pipih. Ya, misalnya pada tulang dada. Kemudian tulang pendek. Nah, ini dia tulang pendek, yaitu tulang yang terdapat pada ruas jari-jari. Tulang tidak beraturan. Itu contohnya adalah tulang punggung, ruas tulang punggung. Selanjutnya ke perkembangan tulang. Nah, di perkembangan tulang, sebelum membahas jauh tentang perkembangan tulang, diperhatikan dulu ya, tulang itu dari apa sih sebenarnya? Oke. Nah, tulang itu terdiri dari sel hidup dan matriks. Jadi ibaratnya kalau digambarkan seperti ini. Ini adalah sel hidupnya, selnya, kemudian yang di luar ini adalah matriks ya. Ini adalah matriks. Nah, seperti itu. Sel hidup ini contohnya misalnya ada osteoblas. Oke. Osteoblas ini itu sel-sel pembentuk tulang ya, sel-sel pembentuk tulang. Kemudian ada osteosit. Osteos inilah sel-sel tulang. Jadi nanti ini osteoblas akan berkembang menjadi osteosit. Sementara matriks itu ada bagian organik, kemudian ada bagian anorganik. Oke. Nah, di sini. Kemudian, tahukah Anda bahwa pada saat kita masih bayi, itu jumlah tulang kita ada sekitar 270. Ini sesaat setelah kita lahir. Sementara pada saat dewasa nanti, itu tulangnya 206. Berarti ada pengurangan. Kemanakah tulang itu berada? Ya, pergi kemanakah itu tulang? Ternyata tulang kita yang dari sini pada saat bayi itu sebagian besar masih tulang lunak yang biasa disebut tulang rawan. Ya. Kemudian setelah dewasa tulang menjadi keras. Walaupun pada beberapa bagian di tubuh kita itu masih ada tulang yang lunak sampai dewasa nanti, sampai tua nanti. Contohnya pada daun telinga, daun hidung, dan di beberapa tempat lain di dalam tubuh kita itu tetap lunak.
Nah, perubahan dari tulang lunak menjadi tulang keras, ini namanya osifikasi. Oke. Jadi selain tulang mengalami osifikasi atau penulangan, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Jadi ada beberapa tulang kita itu bergabung ya, bergabung sehingga jumlahnya menjadi berkurang. Pada saat dewasa nanti tinggal sekitar 206. Nah, bagaimana proses perkembangan tulang diperhatikan di sini. Jadi dari tulang rawan, jadi proses penulangan itu dimulai dari tulang rawan, tulang yang lembek, kemudian berawal dari bagian tengah tulang rawan. Di dalam tulang rawan itu terdapat osteoblast ya, terdapat osteoblast yang nanti berkembang menjadi osteosit. Kemudian pada bagian ini pembuluh darah masuk. Nah, pembuluh darah masuk akan membawa mineral, contohnya misalnya kalsium. Kalsium inilah yang akan memadatkan tulang rawan sehingga nantinya terbentuk tulang keras ya, tulang keras. Nah, ini adalah tulang keras sama seperti contoh yang di depan tadi ya. Di sini terbentuk batasnya sudah jelas ya antara diafisis dengan epifisis. Nah, di sini ada rongga sumsum. Nah, seperti itulah proses perkembangan tulang pada manusia. Nah, diperhatikan ini animasi ya, animasi joget-joget. Manusia pun biasa demikian. Nah, itu dilakukan karena kita memiliki ini. Kita punya sendi. Sendi ini apa sih sebenarnya? Ya, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih, atau yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan yang lain. Nah, sendi ada 3 bagian, sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis ini disebut juga sebagai sendi mati, atau sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya yang terdapat pada tengkorak. Nah, pada persendian pada tengkorak, nah di sini, ini namanya sendi ya, bertemu antara tulang ini dengan tulang ubun-ubun dengan tulang kepala bagian tengah. Ini namanya sutura. Oke, sendi pada tengkorak itu namanya sutura. Amfiartrosis atau sendi kaku. Sendi ini kenapa dikatakan sendi kaku? Karena pergerakannya sangat terbatas. Contohnya itu adalah sendi yang terdapat pada ruas tulang belakang. Nah, ini. Oke, antara ruas tulang yang satu dengan yang lain di sini memungkinkan terjadi gerakan, tapi gerakan yang sangat terbatas. Diartrosis ini adalah sendi bebas. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas akan kita bahas kemudian lebih jelas. Komponen penyusun sendi diartrosis. Ini contoh tulang lutut, mungkin ini adalah tulang lutut, diperhatikan. Di sini terdapat ligamen ya, terdapat ligamen, jadi ini ligamen. Oke. Ini yang menghubungkan atau yang mengikat antara tulang satu dengan tulang yang lain sehingga tidak gampang berpisah. Kemudian ada minyak sinovial. Nah, ini sinovial fluid atau cairan sinovial, ini fungsinya sebagai pelumas. Ya, sebagai pelumas. Nah, ini kalau sudah tua pada beberapa kasus itu mengalami pengurangan atau bahkan habis. Nah, kalau ini habis, terjadilah sentuhan atau terjadilah benturan antara tulang ini dengan tulang ini, itu akan menyebabkan pada persendian itu memerah dan itu sakit luar biasa. Selanjutnya ada namanya kartilago. Kartilago atau tulang rawan. Ya, tulang rawan ini tulang lembek. Ini untuk menghindari adanya benturan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, menjaga agar tidak terjadi gesekan. Kemudian ada tendon. Tendon ini biasanya warnanya agak putih ya, agak putih tulang. Ini mengikat antara, ini adalah jaringan ikat yang mengikat antara tulang dengan otot. Nah, ini ligamen, jaringan ikat yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Kemudian ada tendon, jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Cairan sinovial sebagai pelumas pada ujung-ujung persendian. Kartilago menjaga agar tidak terjadi benturan atau gesekan antara tulang yang lain yang menyusun persendian. Sendi diartrosis atau sendi bebas.
ini terdiri dari beberapa macam sendi. Ada namanya sendi peluru, kemudian sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser. Ini kita bahas satu-satu. Sendi peluru, geraknya bisa ke segala arah. Contohnya bentuknya seperti ini. Jadi kalau ada tulang yang bentuknya kayak cobekan gitu ya, atau kayak alu dan lumpang, nah itu namanya sendi peluru. Bisa bergerak ke segala arah. Terdapat pada tulang lengan atas dan tulang belikat dan di tempat lain di tubuh kita. Sendi engsel geraknya satu arah, bentuknya seperti ini, ya, seperti engsel pintu. Nah, terdapat pada tulang lengan atas dengan tulang hasta dan tulang pengumpil, itu pada siku ya, pada siku, dan ada di beberapa tempat lain di tubuh kita sendi engsel. Selanjutnya adalah sendi pelana. Geraknya dua arah. Diperhatikan bentuknya seperti pelana kuda. Seperti orang naik kuda itu bergeraknya ke depan dan ke belakang dua arah. Nah, diingat di situ untuk memahami sendi pelana. Contohnya terdapat pada tulang pergelangan tangan. Itu, nah ini semua adalah tulang pergelangan tangan. Kemudian yang ini adalah tulang telapak tangan. Nah, disinilah sendinya, ya, sendi pelana. Sendi putar, gerak satu tulang dapat mengitari tulang yang lain, bentuknya seperti cincin. Ya. Contohnya terdapat pada tulang tengkorak dan tulang atlas. Tulang atlas, masih ingat? Tulang leher pertama. Ya. Tulang leher yang pertama itu biasa disebut sebagai tulang atlas. Yang terakhir adalah sendi geser. Satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang yang lain. Nah, seperti ini bentuknya. Contohnya terdapat pada tulang pergelangan tangan, pada karpal. Sebagai evaluasi, silahkan dikerjakan ini di rumahnya masing-masing, mengklasifikasi tulang berdasarkan bentuknya, ditulis dalam tabel berikut. Jadi nanti nama tulang di sini, jenis tulang ada 10 ya. Tulis 1 sampai 10. Kemudian misalnya kalau nomor 1 termasuk tulang panjang, maka dicentang di sini tulang panjang dan seterusnya. Nomor 2, mengidentifikasi sendi yang berperan dalam setiap aktivitas pada tabel berikut. Nah, ini pertama, menggelengkan serta menganggukkan kepala. Sendi apa yang berperan di situ? Jadi kalau lebih dari satu sendi, sendinya semuanya ditulis di sini. 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.